Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa beri'inna rahmatan istiqomah, wa beri'inna rahmatan istiqomah, Rabbana beri'inna rahmatan istiqomah, Rabbana beri'inna rahmatan sama, wa beri'inna rahmatan aras, al-hadi'inna rahmatan kibul beradatan kali, wa beri'inna rahmatan ista'adan rahimahullah. Allahumma beri'inna rahmatan istiqomah, wa beri'inna rahmatan sama. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma beri'inna rahmatan seluruh para nabi, wa beri'inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam, kul inna rahmatan wa beri'inna rahmatan dunia akhirat. Allahumma beri'inna rahmatan ya Allah, wa beri'inna rahmatan ya Allah, ummati Rabbana beri'inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Allah memberikan rahmatan seluruh malaikat aminna rahmatan, wa memberikan rahmatan so'adi'inna rahmatan ya malaikat, kepada malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para syahabat, inna rahmatan ya Allah, wa memberikan rahmatan wali-wali Allah, wa jadi'inna rahmatan wa memberikan rahmatan ulama, wa jadi'inna rahmatan syahnawawi al-badan. Allahumma beri'inna rahmatan Abu ya Mama Armin Cibut, Rabbana beri'inna rahmatan ulama Nusantara, ulama warahmati'inna rahmatan ulama Toreko, wa jadi'inna rahmatan seluruh mursyid, wa muhadadi'inna rahmatan ya Allah istiqomah samawi. Allahumma beri'inna rahmatan ulama, wa beri'inna rahmatan seluruh tanah Jawa. Allahumma beri'inna rahmatan Rabbana beri'inna rahmatan ya Allah, wa beri'inna rahmatan rakyat Indonesia, wa beri'inna rahmatan umaro, ulama, suku-suku budaya, wa beri'inna rahmatan merah putih NKRI. Subhanallah, memberi'inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika. Allah memberi'inna rahmatan Pancasila, satukan kembali Bhinneka Tunggal Ika. Subhanallah samawi. Allah memberi'inna rahmatan turunkan hidayah ya Allah, wa memberi'inna rahmatan samawi. Allah memberi'inna rahmatan seluruh Nusantara, raja-raja Nusantara, wa memberi'inna rahmatan wa jadi'inna rahmatan ya Allah. Subhanallah, wa memberi'inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa memberi'inna rahmatan tanah Jawa. Allah memberi'inna rahmatan seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, seluruh tanah Jawa. Rabbana beri'inna rahmatan Pangeran. Allah beri'inna rahmatan satukan kembali, wa beri'inna rahmatan fitrah Rabbana. Ya Allah ya Karim, wa beri'inna rahmatan hidayah ya Allah, wa beri'inna rahmatan ila al-Fatihah. Ya Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah ilallah aghithuna bi ajlillah wa qulu
lillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah ibadallah aghithuna bi ajlillah wa kunu aulana lillah hasana bi fadlillah
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Monggo dibuka, kita melanjutkan materi masih bab tentang guru. Halaman 133. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu. Bab kelima. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, shin, ya, kha. Fi bayan syekhi, menerangkan tentang guru. Wal muradu bi kalamihi. Halaman 133. Wa'lam anna hadha huwa haqqul yaqin 'inda al-ulama'i ar-rasikhin. A'ni annahum adrakuhu bimusyahadatin minal batini hiya aqwa wa ajla min musyahadatil absari wa taraku fihi an haddit taqlidi li mujarridis sima'i wa haluhum haluman akhbara fa sadaqa thumma syahidun muhaqqiqun wa halu ghairihim haluman qabala bihusni tasdiqi wal imani wa lam yahid bil musyahadati wal ayani fas'adatu wara'a ilmil mukashafati wa ilmil mukashafati wara'a ilmil muamalati hiya, yang dimaksud dengan maqalah tersebut, ketahuilah sesungguhnya bapak dan ibu batin, yaitu ilmu haqqul yaqin. Menurut ulama, ilmunya telah tertanam di dalam hatinya. Maksudnya mereka menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara musyahadah dari batin. Itu lebih kuat dan jelas daripada musyahadah dari penglihatan. Kemudian mereka naik keluar dari batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara dengan cara menyendiri dan mendengar keadaan mereka, keadaan orang yang memberi kabar berita dan selalu benar. Lalu mereka musyahadah dan menjadi nyata. Sedangkan keadaan lainnya, yaitu seperti keadaan orang yang menerima sebaik-baik kebenaran dan keimanan, akan tetapi tidak mendapatkan
bagian dari musyahadah dan kemakrifatan. Keberhasilan mereka atas dasar ilmu kasyaf dan dilandasi dengan ilmu syariat yang dijadikan perantara menuju jalan akhirat dan memutus akibat-akibat dari beberapa sifat dengan cara mereka suluk menghapus beberapa sifat-sifat yang tercela. Shadaqallahul adzim. Jadi dalam maqalah ini masih melanjutkan keterangan tentang yang kemarin. Jadi kalau dalam bahasa lain itu as-syaikhu ummul batin wa abul batin. Jadi guru mursyid itu adalah ibu bapaknya batin, gitu. Seperti yang pernah disampaikan sama Abah kemarin dalam keterangannya, orang tua itu terbagi dua, ada orang tua zahir, ada orang tua batin. Orang tua zahir yang melahirkan kita dan mengurus hingga dewasa seperti ini, sedangkan guru yang disebut dengan bapak batin adalah orang yang melahirkan ilmu. Kalau tanpa ada guru ya nggak ngerti. Maka kata Abu Abbas Al-Mursi itu laulal murabbi la arabtu rabbi. Jikalau bukan karena guru saya tidak tahu Tuhan. Itu kata Abu Abbas Al-Mursi. Laulal murabbi la arabtu rabbi. Kalau bukan karena guru, saya tidak kenal yang namanya ilmu. Saya tidak kenal yang namanya Nabi Muhammad. Tidak kenal bahkan Nurullah, Nur Tajalinya Allah, nggak tahu. Maka di situ disebut dengan bapak ibu batin. Terus kemudian karena orang-orang mursyid itu pada intinya selalu memberikan pengajaran tentang ilmu keyakinan. Yakin dan yakin itu hakul yakin. Karena dalam konteks ini barusan dijelaskan, guru-guru mursyid itu selain mereka mempunyai ilmu keyakinan yang kuat, mereka itu mempunyai firasat yang hebat. Jadi ketika kita mendengarkan kabar dari guru mursyid, itu pasti benarnya. Jadi kalau ada kabar, ada kata gak masuk akal tapi disampaikan, difatwakan, itu pasti terjadi. Maka kalau dalam tahapan kitab Futuhat Al-Makkiyah itu namanya adalah maqam istintok. Kadang-kadang para wali itu ada maqam istintok. Mereka mengetahui kejadian yang akan terjadi. Allah memberikan isyarah dengan ilhamnya, dengan cara Allah sendiri kepada hamba tersebut, kemudian berusaha memberikan kabar atau isyarah kembali kepada umatnya. Walaupun tidak diperjelas sekarang akan ada kejadian ini, tidak. Dengan isyarah-isyarah yang diberikan oleh seorang guru, itu bisa terjadi. Nah, itu adalah betapa dekatnya seorang hamba Allah dengan Allah sendiri ketika dia mencapai martabat insan kamil kemursyidhan. Dan itu pun tidak terlepas dari suluk, tetap mereka juga ada riadohnya, tidak moro-moro menjadi ulama guru mursyid. Nggak ada yang ekstrovert, yang tidak ada yang serba insan. Artinya mereka sama terus, bertahap demi setahap sampai mendapat predikat insan kamil. Dan tidak sedikit guru-guru mursyid yang tercatat dalam sejarah itu juga latar belakangnya orang-orang dulunya, mohon maaf, artinya ma'asiyah, orang-orang pendosa. Tapi mereka terus walaupun melakukan dosa, istilahnya kekuatan suluk dan taubatnya betul-betul sempurna sehingga Allah angkat derajatnya menjadi guru mursyid. Banyak ikat-ikat seperti itu. Jadi kemudian dengan adanya guru mursyid dijelaskan di sini kita ini akan diajarkan bagaimana untuk menghapus sifat-sifat yang tercela. Karena tujuan tasawuf sebenarnya itu, gak aneh-aneh. Tasawuf itu bukan wah kita akan menjadi wahdatul wujud, bukan begitu. Wah kita akan melihat Allah seperti halnya lampu mencorong kayak begitu, bukan. Intinya itu adalah belajar tasawuf itu adalah ilmu yang mana bisa menggantikan min sifatil zamimah. Sifat yang tercela diganti dengan sifat yang hamidah. Dan tetap aja
akhlak kita, batin kita, terus penyakit-penyakit hati dibuang. Itu yang diajarkan oleh guru mursyid, bukan aneh-aneh, dan itu adalah substansi daripada ilmu tasawuf. Jadi jangan menganggap wah itu ilmu tinggi. Nah kita kalau menganggap itu sebagai ilmu tinggi ya akhirnya kita minder gitu. Jadi intinya adalah untuk mendidik akhlakul karimah, dan itu semuanya berkat guru mursyid. Nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh guru kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah istiqomah. Kita istiqomah, mudah-mudahan kita bisa mau. Kita ini ngaji kita bisa mau tentang guru. Mudah-mudahan dapat hidayah barakah salamuddin. Alhamdulillah wasyukurillah, kita menerangkan tentang guru. Guru itu ada dua. Guru itu orang tua, guru itu guru yang mendidik jasmani dan rohani. Tetapi kita ini gak mungkin kita lahirin langsung jadi guru mursyid, gak mungkin. Yang lahir lagi bisa jadi wali, ya gak bisa, proses dulu. Betul. Kalau kita sadar bahwa kita dilahirkan ke dunia ini suruh belajar ngontrak. Kenapa belajar ngontrak? Kita dikontrak loh, gitu? Dikontrak. Berani bayarnya nggak kepada data Allah? Begitu lahir ke alam dunia, di situ bayi itu ada bapak batin, ibu batin. Mas bagi inna kal hadal ya mafi inna kal mafi mau. Nggak ada yang sakti, masih bersih, murni, ya kan? Begitu sudah dewasa, waduh, hati nurani bisa menjadi pembangkang. Di Quran ada, di tafsir ada, semua sudah dijelaskan. Kapan kita ini mau tobat? Kalau kita tahu tobat tidak tahu guru, ya pusing kita tobatnya. Betul atau tidak? Betul. Di situ Allah menyatakan para nabi, para sahabat, para wali, wah semua, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, semua imam banyak. Imam itu berbeda-beda. Ada bagian kitab, ada bagian hadis, ada bagian tafsir, macam-macam. Di tanah Jawa pun sama. Apakah kita ini begitu lahir jadi petinju? Nggak mungkin. Proses dulu dong. Betul atau tidak? Betul. Biarpun ibu bapak kalau tidak sayang kepada kedua orang tua, waduh, berat bagi saya pribadi. Kenapa? Karena kita ini dilahirkan oleh ibu bapak. Ya kan? Kita sadar kembali. Kita ngaji tasawuf itu bukan untuk pamer, tapi menyelamatkan badan, hati, ruh. Ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampak, nggak gampang, berat. Lari ke sana, lari ke sini, tetap di kolong langit. Apa yang dicari kita? Bakal kita mati. Sapu sarjana kuburan. Kita dididik oleh guru dari alif sampai ke amjadiyah, itu ilmu yang paling tinggi. Amjadiyah baru iya karena budua iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kok paling tinggi? Gak ada lagi, ya kan? Itu disebut ilmu guru. Guru pun harus tanggung jawab kepada yang melahirkan, didik anak itu mengaji,
dididik, ini makannya, ini sarungnya, ini ilmunya. Ada yang mati pun semua diborong. Itu kiai. Kok bisa begitu? Ya wali-walinya pun sama. Rasulullah aja sebelum jadi nabi dididiknya ngeri. Kok nggak diririk? Rasulullah didikannya ngeri. Betul atau tidak? Itu belum mencapai nabi. Iya, lahir itu sinar cahayanya Allah, cahaya Nur Muhammad. Betul itu. Tapi proses dong. Apakah kita lihat? Enggak lihat. Oh, ini seorang wali, enggak lihat. Itu Insya Allah. Enggak betul? Kita mau mati aja enggak tahu, itu Insya Allah. Di alam dunia ini tidak ada yang sombong, sarkup sarjana hubungan. Enggak laki, enggak perempuan, sama saja mati. Nah, hadiah mati itu apa? Ilmu kita itu dimanfaatkan, doakan. Oh, ini agama ini, agama ini, agama ini. Doakan, itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Betul atau tidak? Tidak ada yang gagah mati. Tidak ada yang kaya, yang miskin mati. Kematian kita ini ada 4 mati. 1 mati hati, 2 mati rasa, 3 mati ucap, 5 atau keseluruhan mati ruh. Ini loh kita harus bisa dihadapi. Kok saya ini bukan ngaji apa-apa, ngaji kitab samawi. Nggak gampang kita ini. Bukan itu untuk saingan, tapi diamalkan. Dimanapun di tanah Jawa, dari ujung kulon ke ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Merah Putih NKRI, doakan kita bareng-bareng supaya sehat, supaya benar, supaya lurus menjadi ihdinas siratal mustaqim. Yang ngaji Quran banyak, ibarat dari Sabang sampai Merauke, istighosah banyak, ngaji Quran, bersolawat, semua mendoakan mudah-mudahan sampai ke atas, sampai kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma inna rahmatan laka inna kalimah bima Allah." Subhanallah. Rasulullah pun siap segalanya. Kita siap apanya? Yang kaya seluruh dunia, tanah apapun, ya Nabi Adam. Betul atau tidak? Apakah Nabi Adam punya bapaknya, punya ini? Enggak, mentok. Betul atau tidak? Sadar dong. Ingat, kita ini kalau kita ingat Allah, ingat kita kembali kepada Allah, coba sadar hukum. Lemah balas, Allah yang balas. Saya yakin. Kenapa di Unik ini mengaji kitab samawi? Biar tahu, biar paham. Dan saya juga petunjuk hidayah dari Allah. Kalamullah, kalam dari Allah. Ucapan kita ini kalam. Hati-hati yang mencatat. Kalau catatan tulisan ini bisa hilang, kalau catatan malaikat, 2 malaikat tidak hilang. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masbi inna rahmatan laka ya Jibril, al-hakima fi inna kalimat dunya." Maka inna asyada kalimat fi Allah. Subhanallah. Nah, kita ini apa? Betul kan? Sadar sekarang. Insya Allah di tanah Jawa, di Indonesia ada wali-walinya Allah. Sebelum jadi wali, ya sholat dulu, terus berjalan payah, tirakat perjalanan belum di stempel oleh Allah.
Kalau sudah distempel oleh Allah, wah, takdir ngeri. Keluar darah apapun, ngeri, nggak gampang. Tidak ada yang mengaku-ngaku, sembunyi. Kalau kekasih Allah, buktinya siapa? Sunnah sampai wali-walinya itu sembunyi di dalam terang, bukan terang dalam sembunyi, melempem. Betul atau tidak? Kalau masalah Muhammad, betul atau tidak? Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga besar, ibu, bapak, nenek, kakek semua dapat hidayah baru selanjutnya. Saya bisa mendoakan, nggak bisa apa-apa. Siang malam bukan saya sombong, sompra atau gimana. Seperti kemarin datang raja ke Pamotan, ke pondok pesantren Unik Nusantara. Apa saya itu diundang sama saya atau siapa? Itu anugerah Allah. Betul atau tidak? Saya tidak berencana. Tidak. Datang dari pangeran ini, pangeran ini, pangeran ini, pangeran itu undangan Allah, undangan kita sama Allah. Ternyata kita ini saudara. Sekarang rambut kita bisa dihitung nggak? Secara logika nggak bisa dihitung. Tapi kalau bersama ilmu pasti bisa dihitung. Betul atau tidak? Loh, matematika Gusti Allah canggih loh. Nggih, kaliber. Nggih, pangeran. Nah iya pangeran. Kalau saya orang biasa, tenang aja pangeran. Ya Gus. Di sini apa Gus? Dimanapun sama, hidungnya sama nggak? Mulutnya sama nggak? Rambutnya sama nggak? Itu ciptaan Allah. Insya Allah. Saya yakin semua itu hidayah. Kita kumpul di Unik, berarti kita ini harus bersatu kembali. Suku manapun saudara kita, budaya pun kita bangkitkan. Apapun yang ada dari leluhur kita, nenek moyang kita, tancapkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Nah iya. Dan saya juga bukan ngerencana, wah ini datang ini, enggak saya. Paling nanti ada siapa lagi ini. Nanti besok ini ada siapa lagi yang datang ke Unik. Kan datang itu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qali inna rahmatan bidul qulwan wa tanqal wa lakal jalat alam. Ya Rasulullah, ma qali inna ya malaikat Jibril kum rabbana alaina jauh. Subhanallah. La ta'ala inna ya mabim Allah. Rabbana alaina ya mabim Allah. Badan hati roh siap untuk mengorbankan jiwa raga untuk tanah air, untuk Pancasila, untuk yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan dibenci, doakan ciptaan Allah itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang sakit bisa sembuh. Yang belum nikah, belum kerja, belum apa-apa, doakan mudah-mudahan barokah, cepat barokah. Mudah-mudahan ekonominya berjalan lagi. Sekolahnya dari ujung timur ke ujung kulon semua kembali lagi ke fitrah sekolahannya. Itu doakan. Jangan dibenci. Jangan. Betul atau tidak? Satukan kembali ya Allah. Amin. Satukan kembali ya Allah negeri Indonesia, seluruh dunia. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah. Wa misli innaka ya malaikat Jibril. Wa qul inna rahmatan Jibril. Al-haka ya Allah. Demo itu ke malaikat Jibril. Biar nyampe kepada Allah, biar disatukan kembali. Alhamdulillah. Kok ini bahasanya apa?
bahasa Suryani itu beraneka ragam. Kalau kita bahasa malaikat, bahasa para nabi, bahasa Ajam, bahasa Ibrani itu beda-beda hurufnya. Bahasa jin, bahasa iblis, bahasa yang ada ciptaan Allah itu kita harus tahu. Kalau orang ilmu tasawuf, kalau orang sudah sampai ke amjahiyah, tahu semua, insya Allah. Kenapa begitu? Kata Nabi Khidir alaihi wasallam, "Ma qadina rahmatan lillahi qadina kadzaba bi Allah wa jalla ada Allah." Bisa hancur itu semua, gitu kan? Coba kenalan dengan Nabi Khidir alaihi wasallam, melihat tunjol kabur, gitu kan? Susah. Apalagi jadi Nabi Khidir sama ibu bapak yang sudah meninggal, terus ibu bapak mendatangi ke rumahnya, kabur, gitu kan? Ini ada apa? Padahal doakan. Lagi opo orang tuanya sendiri datang lewat mimpi atau lewat akrob antara ruh sama ruh. Waduh, saya mimpi dengan ini. Padahal itu ibu bapak nengok, alhakan ini indah dia bagi mau. Kabur sampai merinding, takut, sampai nanyakan kepada orang-orang pintar, ke kiai, ke siapa. Doakan. Semua itu ciptaan Allah. Beda sama roti, gitu kan? Gitu kan? Roti buatan siapa? Lagi ya. Gitu kan? Semangat atau tidak? Nah, iya, sama keringatan gini. Ya, sekolah di PT ini Universitas Kubang Bocil ya begini. Betul, Pangeran. Kalau saya mah harus bersatu lah. Jangan sekali-kali bermusuhan. Kayak ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, kamu bermusuhan? Enggak, ini suratnya. Aduh, nggak boleh lah. Akur, sedulur-sedulur. Gitu kan? Makanya sedulur-sedulur akur. Hebat Pamotan, Majang Tengah, Dampit, Turen sampai Malang, Jawa Timur. Ke seluruh Nusantara. Luar biasa. Tapi lakona remak. Ya remak. Gitu kan? Ya mudah-mudahan semuanya dengan ikhlas itu karena Allah. Datang ke pondok pesantren unik, mudah-mudahan membawa berkah. Dan tanah pun tanah Pamotan, Majang Tengah sampai Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia pun Nusantara, seluruh dunia barokah selamat dunia. Alhamdulillah. Sudah sampai sini. Nah ya, betul nggak? Ya betul. Nah kita buka Quran. Bagaimana kita kata Quran? Ustaz, ya Ustaz Kocir atau Ustaz apa? Nah, nih, entah kita turu. Jangan lihat obat biasa ya, buri. Baca dah dulu. Nah, ini. Jadi ngaji yang tadi kata Quran, hadisnya gimana? Pak Ustadz Kucil. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-23 surat Al-Mu'minun yang artinya orang-orang yang beriman. Ayat 23 yang menjelaskan tentang kisah beberapa orang Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi
faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Shadaqallahul adzim. Ini kata Nabi Nuh, bukan kata Bro. Ini harus bertakwa. Kalau nggak bertakwa, wah banjir itu. Ya betul. Kan tadi masalah ikan. Ya betul. Ayo apa? Nabi Nuh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang apa-apa yang tercatat di dalam surat Fatihah atau pembukaan kitab. Summiyat ummul kitab annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahib wa yubda'u bi qiraatiha bis shalah. Jadi suratul Fatihah itu juga disebut dengan ummul kitab atau ibunya Al-Qur'an atau ibunya kitab. Karena surat Fatihah ini diletakkan dalam penulisannya mushaf itu pada awal kalimat. Begitu juga wa yubda'u bi qiraatiha bis shalah, dan Fatihah ini juga menjadi rukun di dalam salat. Wa din al jazaa'u fil khair wasyarr kama tadinu tudanu wa qala mujahid biddin. Nah, kemudian dalam lafaz biddin adakan maliki yaumiddin surat Fatihah itu. Di situ maknanya adalah balasan bagi orang baik itu berbuat kebaikan ataupun kejahatan. Wa qala mujahid biddin bil hisab. Kemudian kalau Imam Mujahid mengatakan biddin itu adalah hari hisab. Hadis yang ke 4447. Hadatsana Musaddad, diceritakan dari Musaddad. Hadatsana Yahya, diceritakan dari Yahya, an Syu'bah, dari Syu'bah. Qala hadatsani Khubayb bin Abdurrahman, diceritakan dari Khubayb bin Abdurrahman. An Hafs bin Asim, dari Hafs bin Asim. An Abi Sa'id bil Mu'alla, dari Sa'id bin Mu'alla. Qala kuntu usalli fil masjid fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu. Jadi Abu Sa'id bin Mu'alla, beliau pernah melakukan sholat di masjid. Nah kemudian Rasulullah memanggilnya. Rasulullah memanggil Abu Sa'id tersebut, falam ajibahu, tapi karena dia merasa lagi sholat gitu kan. Jadi Sa'id bin Mu'alla itu tidak menghiraukan panggilan Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu usolli. Kemudian setelah itu, setelah selesai sholat, beliau mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inni kuntu usolli. Tadi itu saya lagi sholat, makanya tidak menjawab panggilanmu. Faqala alam yaqulillah istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana? Kata Rasulullah, apakah kamu tidak mendengarkan firman Allah yang bunyinya istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Artinya kabulkanlah undangan Allah ataupun karena Rasul idza da'akum lima yuhyikum, ketika memang dipanggil gitu. Kemudian tsumma qala li la ulimannaka suratan hi a'dhamu surafil Qur'an qabla an takhruja minal masjid tsumma akhadha bi yadi falamma arada ay yakhruja qultu lahu alam taqul lahu ulimannaka suratan hi a'dhamu surafil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah itu, sungguh aku telah diajarkan atau tidak ada suatu surat yang lebih agung di dalam Al-Quran melainkan suratul Fatihah. Makanya disebut menjadi ummul kitab. Shadaqallahul adzim. Benar ya, Al-Fatihah canggih, luar biasa. Al-Fatihah itu, ya betul. Wah dasar, kamu bosan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Al-Alamah Al-Arif Billah Sultanil Auliya Sayyidi Abdul Qadir Jailani. Kitab Fathur Rabbani yang dikarang oleh seorang Sultanul Wali yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Sabi'u wa Thalathuna. Nah, ini menjelaskan tentang pengajian yang ke-37. Jadi kalau kita lihat dalam kitab ini, memang Syekh Abdul Qadir Jailani itu sama sering mengadakan pengajian kayak gini, pengajian kayak gini. Jadi majlis yang ke-37. Nah, di dalam pengajian yang ke-37 ini beliau menulis doa dulu yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya ya Allah ya Tuhan kami, datangkanlah kebaikan di dunia dan akhirat untuk kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Wa qala radhiyallahu anhu bukratal jum'ah fil madrasah. Pengajian ini yang majlis ke-37, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan fatwanya ketika hari Jumat pagi, yaitu di pesantrennya. Khamisu Rajab sanata khamsi wa arba'ina wa khamsumi'atin. Itu pas tanggal 5 Rajab tahun 545 Hijriah. Dulu ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau mengutip dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Audul marda wa syai'ul janaiza. Jadi kalau ada orang yang sakit itu Rasulullah memerintahkan kepada kita supaya audul marda. Jadi kalau ada yang sakit ya harus jenguklah orang-orang yang sakit. Wa syai'ul janaiza, dan ikutilah jenazah yang dibawa, artinya mengiring orang yang mati. Itu sudah perintah. Kenapa? Fa innahu yudzakirukumul akhirah. Karena dengan adanya kita menjenguk orang yang sakit, ikut ngantar jenazah, itu akan membuat kita selalu ingat akhirat. Kalau kita berpikir, faqasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika an tadhkurul akhirah wa antum tahribuna min dzikriha. Tujuannya Rasulullah bermaksud kata perintah tersebut adalah agar supaya manusia itu mengingat akhirat, bukannya lari. Maka kadang-kadang kan orang takut, ada yang mati takut, ada orang yang sakit gak mau jenguk, apalagi pas nazar. Orang itu kadang-kadang gak mau mendekati. Padahal harusnya kita dekati sampai dimasukin ke liang lahat, itu kita antarkan. Tujuannya litadzkiril akhirah, supaya kita ini selalu mengingat akhirat. Makanya di sini wa antum tahribuna min dzikriha, dan banyak orang yang memang lari dari hal yang itu. Wa tuhibbunal ajilah audu an qaribin yuhal bainakum wa bainaha bila amrikum yu'akhidu min aydikum alladhi antum faraha bihi tuji'ukum al-baghdha tuji'ukum tarha bi badlil farhah. Nah, tujuannya supaya kita lebih mencintai ajilah, mencintai akhirat. Kata lain sama, akhirat dengan ajil itu. Kemudian kalimat audu atau yang namanya menjenguk orang yang sakit itu an qaribin, baik itu kerabat ataupun selain kerabat gitu. Jadi supaya tujuannya sama. Selain kita mengingat akhirat, di situ kita akan memberikan kebahagiaan atau idkharus surur kepada orang yang sakit. Artinya kita ada orang yang sakit, kita jenguk, dia akan senang, merasa dimanusiakan, merasa istilahnya benar-benar pasti ada orang yang peduli gitu. Dan itu jangan nggak boleh melihat wah ini orang miskin, orang kaya, kemudian orang miskin nggak kita jenguk, yang kaya kita jenguk, itu dia keliru. Terus itu adalah perintah daripada Rasulullah SAW. Kemudian ya ghafilan amma labudda laka minhu qad ja'alta himmatak li syahwah walidah wajabid dunya fawqa dinar wa asgharat jawahirika bil 'abd in dzakarka mudhkiral akhirah wal maut taqul taghassat ala syai' wa talwih bi ra'sik. Bahkan ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ghafilan, wahai orang-orang yang lupa akhirat, wajib bagi kamu untuk melawan hawa nafsumu dan melawan segala kelezatan dunia yang di atas dinar, yang bisa menyibukkan anggotamu untuk bermain-main dengan dunia.
Tujuannya apa? Ya tadi, untuk supaya kamu itu in dzakaraka mudkirul akhirah wal maut, supaya kamu itu ingat pada akhirat dan kematian. Shadaqallahul adzim. Gimana tadi sama enggak bicara atau petua di kitab ini tentang guru? Guru harus menjelaskan Quran, hadis, kitabnya Syekh Berjalan ini gimana? Pas, nggak ada menteran kok pas. Pas opo masih langka. Ya kan? Coba kita ngaji pas. Ini kan Quran. Pas. Surat terakhir pas. Surat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-35 surat Fatir yang artinya pencipta, ayat terakhir ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Yang artinya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila telah datang ajal kepada mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Shadaqallahul adzim. Pas. Ketik sopo wanita ke Gusti Allah sebenarnya wanita ke Gusti Allah nggak ada yang berani, ya kan? Makanya kita ingat kepada Allah, bakal kita ini bakal kembali kepada Allah. Amin. Ya kan? Udah ya. Kasihan terus sampai pagi ya remek gitu. Ya kan? Yang penting barokah, istiqomah. Jangan lupa sholat malamnya. Ya kan? Sholat malam dari jam 12 sampai pagi sebelum subuh. Sholat paginya duha. Coba biar kita menambah keyakinan kepada Allah. Apa puasa Senin Kamis monggo bebas kok saya mah, betul kan? Insya Allah doakan selamatkan semua, ya kan? Itu aja Pak Ustadz ya. Alhamdulillah besok mau dipotong aja. Alhamdulillah. Charlie potong. Insya Allah mudah-mudahan ini anak unik ini insya Allah ganteng-ganteng lah besok ngantri yang dipotong rambut lihat. Insya Allah mudah-mudahan barokah lah. Itu aja kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa istiqomah wa dan sama subhanallah wa ummati wa subhanallah dan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna wa dan ummati wa inna wa dan berkah subhanallah wa dan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amin. Al-Fatihah.